Shalom. Shalom. Selamat pagi, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, jikalau saat ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita dapat beribadah, untuk memuji dan menyembah Dia. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita saat teduh. Adapun pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang sudah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah yang senantiasa selalu setia menyertai saya dan saudara sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita sekalian berkat anugerah dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mengajak kita bangkit berdiri. Bersama gereja-gereja di seluruh permukaan bumi ini kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita dan sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Banyak hal yang saat ini mungkin tengah kita hadapi. Banyak hal yang saat ini mungkin kita kehendaki, kita harapkan. Tapi satu hal yang harus saya dan saudara tahu, bahwa ada satu pribadi yang mengenal siapa saudara. Satu pribadi yang senantiasa selalu peduli akan kehidupan saudara. Satu pribadi yang akan menjawab apa yang menjadi setiap kerinduan saya dan saudara, apa yang menjadi pengharapan kita semuanya. Ya. Jadi itu sebelum kita masuk lebih jauh lagi di dalam ibadah kita akan angkat satu buah lagu seperti Rusa, pribadi yang mengenal hatiku.
Benar Tuhan Yesus, Kaulah segalanya di dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau saja yang menjadi pengharapan. Hanya Engkau saja di mana kami dapat bersandar. Bapak, biarlah puji-pujian ini selalu mengingatkan kepada kami Tuhan Yesus, bahwa Engkau adalah kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan ini. Bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu menyertai kami di dalam kami melangkah. Terima kasih Bapak, jikalau pada waktu ini Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami dapat datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak, kami serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami juga percaya bahwa para malaikat-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Daripada itu Bapak, kami percayakan, kami persembahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang akan memakai setiap penata layanan pada hari ini Bapak. Bahkan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang tidak hadir, dan yang mungkin nanti yang akan menyaksikannya melalui YouTube Tuhan, kiranya Engkau juga yang akan memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga mau percayakan ibadah di seluruh permukaan bumi ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Engkau juga yang akan hadir di tengah-tengah ibadah setiap umat-Mu Tuhan Yesus, sehingga ketika kami datang dengan kelemahan tubuh kami boleh mendapatkan kesembuhan, mendapatkan pemulihan yang datang daripada Tuhan. Bahkan ketika kami datang dengan ketidakberdayaan kami Tuhan, kami juga akan mendapatkan kekuatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Tolong pakai setiap penata layanan pada hari ini Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan, di mana kami umat-Mu, kami mau tetap belajar setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi Tuhan Yesus, kami mau percayakan ibadah di tempat kami maupun ibadah di seluruh permukaan bumi ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu ya Bapak. Haleluya. Amin. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Banyak hal yang mungkin sudah kita lalui, banyak hal yang akan kita lalui, tapi di dalam satu hal, ya, biar kita boleh senantiasa meyakini bahwa di dalam setiap kehidupan ini firman Tuhanlah yang menuntun kita, firman Tuhanlah yang menerangi langkah kaki kita. Ya, ketika kita berjalan di dalam dunia ini, kita tidak akan pernah tersesat, kita tidak akan pernah tersandung. Begitu kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita menerima berkat daripada firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan angkat satu buah lagu, Firman-Mu berita bagi kakiku. Firman-Mu
kaki kami Tuhan. Buah firman-Mu lah yang senantiasa membimbing kami di dalam menjalani kehidupan ini Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan Yesus, saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk kami menikmati berkat dan melalui firman Tuhan. Ampuni setiap kesalahan dan setiap pelanggaran yang sudah kami lakukan, baik dengan sengaja maupun di luar kesengajaan kami. Dan kira-kira akan melayakkan kami untuk kami dapat menikmati berkat firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami menyadari ketika firman Tuhan akan disampaikan, terlalu banyak kuasa yang tidak suka Tuhan, yaitu kuasa kegelapan, penghulu-penghulu udara Tuhan Yesus. Sebab itu sudah Bapa dengan menyatukan hati dan menyatukan iman kami, saat ini kami menolak mengusir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan. Dan untuk hamba juga Tuhan Yesus, kami juga serahkan hidup hamba ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Kau akan melayakkan hamba di dalam hamba menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Kau akan menutupi setiap kekurangan, setiap kelemahan yang ada pada diri hamba Tuhan, sehingga setiap perkataan hamba, bahkan setiap firman yang akan hamba sampaikan, semua itu boleh memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, jikalau saat ini kita bukan hanya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan, tapi kita juga mau belajar melalui firman-Nya, ya. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kekuatan di dalam kehidupan kita semuanya, khususnya di dalam kita menjalani kehidupan yang pada saat-saat ini ya begitu sangat-sangat mungkin dikatakan sangat-sangat berat. Ya, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dalam keadaan seperti ini kita juga menjadi bingung gitu. Ya. Kita menjadi bingung kenapa orang yang saya kenal, ya, kenapa orang yang saya kenal, orangnya yang baik, orangnya yang sopan, orangnya yang rajin ibadah, kok kenapa dia bisa melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Orang yang tadi begitu sangat-sangat saya kenal berubah 100%, ya. Kenapa dia kok menjadi seorang penipu? Kenapa dia menjadi seorang pencuri? Kenapa dia menjadi seorang perampok dan lain sebagainya? Disuruh kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah keadaan yang mungkin seringkali membuat saya dan saudara bingung. Kenapa orang yang saya kenal kok perbuatannya, tingkah lakunya kok berubah begitu sangat drastis? Ya. Daripada itu sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, ya, di dalam keadaan kondisi sulit seperti apapun juga, ya, seharusnya kita semua memiliki hikmat, ya. Hikmat, dan kalau kita buka di dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang namanya hikmat itu adalah kebijaksanaan atau bijaksana atau alim, ya. Jadi di dalam setiap kehidupan ini yang begitu sangat sulit, yang mungkin seseorang yang kita kenal mereka tidak melakukan sesuatu yang kita lihat tidak seharusnya mereka lakukan, ya. Dan sebagai anak-anak Tuhan, ya, di dalam menghadapi situasi ini seperti saya katakan, marilah kita memiliki hikmat, ya. Saudara, kita akan belajar daripada firman Tuhan, ya. Kita belajar daripada firman Tuhan. Tema Tuhan saat ini saya beri judul adalah manfaat hikmat, ya, manfaat hikmat. Untuk apa sih hikmat itu, ya? Saudara, saya mau mengajak kita untuk membuka firman Tuhan di dalam Amsal 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara responsoria, ya. Saya akan membaca ayat yang ke-10, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ke-11, demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-12. Sampai ayat yang ke-17 maksud saya, ya. Saya akan mulai Amsal pasal 2 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat dan dari orang yang mengucapkan tipu muslihat.
dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalan, dari perempuan asing yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allah. Amin. Ya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita lihat di sini di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, di situ di mana Salomo, ya kita tahu bahwa Salomo adalah seorang yang memiliki hikmat yang sangat luar biasa, ya. Karena kalau kita lihat bagaimana di kitab Raja-Raja, Salomo pada saat ditanya Tuhan, kamu mau apa? Salomo bilang bahwa ya saya mau pengertian lah, ya, seperti dalam menghadapi segala sesuatunya agar saya memiliki pengertian, agar saya bisa melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, agar saya bisa memiliki hikmat dan lain sebagainya. Dan Tuhan pada saat itu mengatakan bahwa aku akan memenuhi permintaanmu, bahwa aku akan memberikan hikmat kepadamu, dan tidak ada satu orang pun sebelum maupun sesudah kamu itu yang memiliki hikmat yang luar biasa, yang melebihi daripada kamu. Ya. Saudara, inilah Salomo, ya. Karena kita tahu bahwa Amsal adalah ditulis oleh Salomo. Jadi di sini Salomo dengan tegas menegaskan, saya baca lagi ayat 10-11, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu, kebijaksanaan akan memelihara engkau dan kepandaian akan menjaga engkau. Ya. Jadi jelas di sini bagaimana Salomo menegaskan bahwa kebijaksanaan, hikmat dan pengetahuan akan memelihara atau akan menjaga orang yang memilikinya. Ya. Jika orang yang memilikinya, yang hikmat, seperti saya katakan dalam kamus besar bahasa Indonesia itu, memiliki arti adalah kebijaksanaan atau kearifan. Ya. Jika seseorang yang memiliki hikmat, itu pada saat dia memiliki bijaksana, menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang arif, itu dia tidak akan melakukan tindakan secara ceroboh. Ya. Dia tidak melakukan hal-hal yang akan mempermalukan dirinya atau mempermalukan keluarganya. Karena pada saat itu sebelum dia mengambil suatu keputusan, sebelum dia melakukan sesuatu, itu pasti dia akan berpikir dulu secara detail. Ya. Dia akan berpikir dulu, dia akan merenungkan apa yang akan terjadi kepada saya, apa yang akan terjadi kepada keluarga saya jikalau saya melakukan hal seperti ini. Jadi hikmat secara tidak langsung itu dia melakukan atau perkataan atau bertindak itu tidak secara ceroboh. Jadi hikmat itu bisa menghindarkan seseorang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi sebagai orang percaya seharusnya kita juga memiliki hikmat, apalagi di dalam menghadapi keadaan seperti ini. Karena kita tahu banyak sekali orang yang seperti saya katakan tadi, yang kita kenal yang tadinya orangnya sopan, orangnya baik, lah kok dia menjadi penipu. Ya. Mungkin karena kebutuhannya dan lain sebagainya. Tetapi jikalau saudara memiliki hikmat, ya, maka ketika kita mau bertindak, kita akan berpikir, kita akan merenungkan apa yang akan terjadi. Jikalau saya menipu, bagaimana kalau saya tertangkap? Bagaimana dengan perasaan keluarga saya? Saudara, inilah maka sebagai orang percaya kita harus memiliki hikmat. Minta sama Tuhan. Tuhan berikan saya hikmat di dalam menjalani kehidupan ini, sebagaimana Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Saya dan saudara juga harus mintalah hikmat kepada Tuhan. Sehingga ketika saya dan saudara bertindak, ketika saya dan saudara berkata, ya, ketika kita memiliki hikmat, maka itu kita dalam tindakan kita tidak akan mencelakakan orang lain. Di dalam perkataan kita tidak akan menyakiti hati orang lain. Ya. Ayo saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah sebagai orang percaya, mintalah hikmat kepada Tuhan. Seperti Tuhan memberikan kepada Salomo, aku akan memberikan hikmat kepadamu. Ketika saya dan saudara minta kepada Tuhan, saya juga percaya, nah, saudara juga akan menerima hikmat. Sehingga pada saat itu saudara boleh menjadi orang yang bijaksana. Saudara menjadi orang yang arif. Saudara menjadi orang yang tidak ceroboh. Saudara akan menjadi pribadi yang mempertimbangkan segala sesuatu jikalau saya melakukan hal ini. Ya. Jadi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar sebagai orang-orang yang sebagai
Nah, pribadi-pribadi yang percaya kepada Yesus Kristus, mari kita belajar meminta kepada Tuhan untuk Tuhan memberikan saya hikmat sehingga saya menjadi pribadi yang bijaksana. Lalu kenapa saya dan saudara harus memiliki hikmat? Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita belajar daripada firman Tuhan manfaat daripada hikmat. Saudara, coba kita perhatikan di dalam ayat yang ke-12 di sini. Apa manfaat daripada hikmat? Yang ayat yang ke-12 di situ dikatakan apa? Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat dan menempuh jalan yang gelap. Saudara, inilah manfaat yang pertama jikalau saya dan saudara menjadi pribadi yang bijaksana, jikalau saya dan saudara menjadi pribadi yang berhikmat. Yang pertama adalah bahwa hikmat akan menjaga saya dan saudara dari jalan yang jahat. Amin. Karena begitu banyaknya persoalan, begitu peliknya kehidupan di dalam dunia ini. Saya katakan banyak orang-orang yang tadinya saya kenal baik, yang tadinya saya kenal rajin beribadah, yang tadinya saya kenal pribadi yang sopan. Lah, kok dia melakukan hal seperti itu? Kenapa dia menjadi pencuri? Kenapa dia menjadi penjual narkoba? Kenapa dia menjadi penipu? Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, hikmat bermanfaat, hikmat berguna, yaitu menjaga saya dan saudara dari perbuatannya jahat. Karena pada saat kita pada saat kita kepepet, pada saat kita mau melakukan pencurian, pada saat kita mau merampok, pada saat kita mau berusaha untuk menjual narkoba, mungkin pada saat itu hikmat akan membimbing saya dan saudara. Jangan melakukan hal seperti itu. Itu akan berbahaya bagi kamu. Nanti kalau kamu ketangkap polisi bagaimana? Jikalau itu ada pekerjaan yang melanggar hukum, nanti kalau ketangkap kamu gimana? Bagaimana dengan keluarga kamu? Bagaimana dengan anak-anak kamu? Bagaimana dengan masa depan mereka dan lain sebagainya? Jadi hikmat yang membimbing saya dan saudara untuk kita tidak melakukan hal-hal yang akan mencelakakan saya dan saudara, akan mencelakakan orang lain, akan mencelakakan famili atau sanak saudara saya dan saudara. Dan pada saat itu kita akan terhindar dari perbuatan yang jahat. Saudara sih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti saya katakan, saat ini memang begitu banyak persoalan, begitu banyak pelik, khususnya setelah yang mungkin pandemi masih ada saat ini, virus corona ya. Berapa banyak orang-orang yang dirumahkan, berapa banyak usaha yang tadinya lancar mereka mulai terpuruk, bahkan mungkin mereka akan menjadi perusahaannya akan bangkrut, usaha mereka akan bangkrut karena memang sepi sekali pembeli ya. Tetapi jikalau saya dan saudara memiliki hikmat, kita tidak akan melakukan hal-hal yang akan melanggar hukum. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang jahat. Kita tidak akan melakukan hal-hal di jalan yang gelap. Tetapi hikmat yang membimbing saya dan saudara untuk tidak melakukan hal-hal yang jahat, baik bagi Tuhan maupun bagi manusia. Jadi manfaat hikmat yang pertama adalah menjaga dari jalan yang sesat, menjaga dari jalan yang jahat, sehingga kita tidak terjerumus melakukan hal-hal yang melanggar hukum ya, karena kita percaya jikalau kita mempunyai hikmat, Tuhan sendiri yang akan membimbing saudara-saudara. Dan yang kedua ya, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, manfaat hikmat yang pertama adalah menjaga dari jalan yang jahat, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang mungkin akan mencelakakan orang lain, yang mungkin akan mencelakakan diri saya, diri saudara, atau yang akan mungkin membuat malu nama keluarga, mungkin yang akan mencelakakan keluarga saya dan saudara ya. Jadi hikmat akan menjaga saya dan saudara untuk tidak melakukan hal-hal yang jahat. Dan yang kedua, ayat yang ke-13 sampai yang ke-15 saya akan bacakan. Dan mereka meninggalkan jalan yang lurus ya. Dan mereka meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat,
yang berliku-liku jalannya, dan yang sesat perilakunya. Yang pertama, manfaat hikmat adalah menjauhkan atau menjaga saya dan saudara dari perbuatan jahat, dari jalan yang jahat. Dan yang kedua, menjaga agar kita tidak tersesat, menjaga agar kita tetap di jalan yang lurus. Ya, saudara, inilah manfaat hikmat. Dengan dikatakan supaya ayat 13, dan mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Manfaat hikmat adalah menjaga jalan saya dan saudara agar tetap lurus, menjaga jalan saya dan saudara akan terhindar dari kesesatan. Karena kita tahu sekarang terlalu banyak ajaran-ajaran, bahkan juga Yesus juga pernah berpesan bahwa setelah Dia itu akan banyak nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu yang akan berusaha untuk menyesatkan kamu. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Lukas 21 ayat yang 8. Saya akan bacakan. Injil Lukas 21 ayat yang ke-8. Di sini dikatakan, Yesus berkata, jawab Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Jadi jelas bagaimana Tuhan Yesus sudah mengingatkan kepada murid-muridnya, dan Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada saudara-saudara. Di situ dikatakan waspadalah, supaya jangan ada yang menyesatkan kamu dengan ajaran-ajarannya ya. Saudara, banyak sekali hal-hal yang mungkin di sekitar kita mendengarkan bagaimana ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Bahkan kita juga tahu bagaimana orang-orang berusaha untuk mengaburkan fakta sejarah tentang Yesus. Dengan ajaran-ajaran seperti saya katakan beberapa waktu yang lalu, jemaat Kolose dibingungkan dengan ajaran yang mengatakan bahwa jikalau kamu mau selamat, kamu bukan hanya percaya kepada Yesus Kristus, tapi kamu juga harus hidup seturut dengan hukum Taurat. Kamu harus disunat, kamu harus melakukan hal ini dan sebagainya. Dan di sekitar kita juga banyak hal-hal seperti itu. Sudah ketika kita mendengar akan suara-suara di luar sana yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tuhan kau mati. Yesus bukan Tuhan, Tuhan kau bisa makan, Tuhan kau bisa tidur, Tuhan kau capek. Saudara, jikalau kita memiliki hikmat, maka kita tidak akan menuruti akan perkataan mereka. Karena saat ini mungkin lagi ada viral seorang pendeta yang akhirnya jadi mualaf dengan pendapatnya hal-hal seperti ini. Dengan dia mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah Yesus Kristus, bisa menguatkan tentang Muhammad dan lain sebagainya. Tetapi jikalau kita berhikmat, jikalau kita memiliki pengetahuan, maka pada saat kita mendengarkan suara-suara seperti itu, kita tidak ceroboh, kita langsung saja mengikuti ajaran-ajaran seperti itu, tetapi kita akan kembali kepada firman Tuhan. Hikmat yang akan membimbing kita akan membaca kembali firman Tuhan. Benar nggak sih Yesus Tuhan? Benar nggak sih Yesus mati di salib? Apakah Yesus kawin? Seperti banyak pendapat di luar sana. Dan pengetahuan yang kita miliki tentang Alkitab itu akan menjauhkan saya dan saudara dari kesesatan. Karena kita memiliki hikmat, kita tidak gampang mengikuti ajaran-ajaran yang ditawarkan oleh dunia ini, dan kita memiliki pengetahuan tentang Allah yang benar, tentang siapa Yesus. Disuruh kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hikmat akan menghindarkan saya dan saudara dari sesat. Hikmat akan menjaga saya dan saudara untuk kita tetap berjalan di jalan yang lurus. Firman Tuhan katakan bahwa Yesus adalah jalan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Inilah
Apa manfaatnya hikmat? Manfaatnya pengetahuan. Ya, kita tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh permainan dunia ini. Ya. Karena kita tahu di luar sana terlalu banyak permainan, ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Bahkan di dalam Efesus 5 ayat yang ke-6, coba kita baca. Efesus 5 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan firman Tuhan ini, Efesus 5 yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Kita lihat bagaimana Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Efesus, jangan kamu disesatkan dengan hal-hal kata-kata yang kosong, kata-kata yang hampa. Sudah saya coba lihat di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, ya. Sesat itu dari kata planao, yaitu tipu atau raih. Ya. Jadi jangan kamu sampai kena ketipu mereka, jangan sampai kamu terayu mereka sehingga kamu tidak lagi hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Saudara, inilah gunanya hikmat. Gunanya pengetahuan, pengenalan akan Allah yang benar. Terlalu banyak sekali ajaran-ajaran di luar sana yang seringkali menyerang saya dan saudara. Khususnya dikatakan bagaimana Yesus lahir tanggal 25 Desember kan katanya musim pendingin dan lain sebagainya. Mereka tidak tahu letak geografis Israel di mana. Dan lain sebagainya. Bahkan yang ada juga yang mengatakan Yesus sudah reinkarnasi, sudah datang ke dalam wujud seorang wanita. Dan Yesus belum, ajarannya itu belum menyelamatkan. Jadi kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu, dan lain sebagainya. Sudah berapa banyak orang yang terpengaruh, berapa banyak orang yang langsung mengikuti ajaran-ajaran di luar sana. Bahkan omongan yang hampa, omongan yang kosong, mereka itu ikuti. Kita dalam kondisi seperti ini, ya mungkin usaha saudara sepi. Bagi yang melakukan usaha, mungkin saudara usaha sepi. Mungkin saudara berkata bahwa usaha saya saat ini ya hanya mencukupi untuk bayar karyawan. Jadi kalau saya tutup, karyawan saya kesian. Dan usaha saya ini mungkin hanya cukup untuk makan. Saudara, banyak hal-hal seperti yang dihadapi oleh orang-orang yang melakukan usaha seperti hal ini. Dia punya omset tidak lagi seperti waktu-waktu lalu. Dan pada saat di dalam kondisi seperti ini banyak orang yang gampang sekali menerima ajaran di luar sana. Yang gampang sekali kena bujuk rayu tentang kata-kata yang kosong, kata-kata yang hampa. Banyak orang yang berkata, kamu kalau memang usaha kamu mau bangkit lagi, usaha kamu mau maju lagi, mari ikut saya, kita pergi ke orang pintar. Kita pergi ke tempat ini. Kamu harus begini, kamu harus seperti ini. Ya saudara, jikalau kita tidak punya hikmat, mungkin kita akan terpengaruh seperti itu. Mungkin kita akan mengikuti omongan-omongan kosong, omongan-omongan hampa seperti itu. Tapi firman Tuhan katakan bahwa jangan sampai kita disesatkan oleh perkataan yang hampa, perkataan yang kosong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus milikilah hikmat, agar saya dan saudara tidak disesatkan, agar saya dan saudara tetap berada di jalan yang lurus. Jadi apapun kata orang, apapun yang diajarkan orang, saya tetap percaya bahwa Yesus adalah jalan untuk sampai ke tempat tujuan terakhir saya, yaitu rumah Bapa di sana. Apapun kata orang, saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Apapun kata orang, saya percaya bahwa Yesus akan memberkati usaha saya. Nah, saudara, inilah hikmat saya dan saudara. Hikmat dan pengetahuan itu akan menjauhkan saya dan saudara, akan terhindar dari sesat. Yesus sudah mengingatkan saya dan saudara agar kita tidak disesatkan. Rasul Paulus sudah mengingatkan kepada saya dan saudara
agar kita tidak disesatkan dengan kata-kata yang kosong, kata-kata yang hampa. Ya. Banyak orang kena bujuk rayu, banyak orang terpengaruh oleh karena perkataan. Itu milikilah hikmat, sehingga saya dan saudara akan tetap berada di jalan yang lurus. Kita tidak akan berada di jalan yang gelap. Kita tidak mengikuti yang namanya okultisme. Karena saya memiliki pengetahuan, saya kenal, saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang akan mencukupi akan setiap keperluan saya. Karena saya percaya bahwa Tuhan adalah yang akan membangkitkan usaha saya. Saya percaya bahwa Tuhan yang memelihara kehidupan saya seperti sesuai dengan firman-Nya. Jikalau burung di udara, bunga di padang aja dipelihara, apalagi saya dan saudara. Ya saudara, hikmat menjaga supaya kita tetap berada di jalannya lurus, supaya kita tetap berada di dalam koridor Tuhan. Sehingga apapun kata orang tentang Yesus, saya tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah jalan keselamatan bagi saya, bahwa Yesus adalah menyediakan tempat bagi saya, bahwa Yesus tidak adalah sebagai manusia yang sudah mati, disalibkan, tetapi dia sudah bangkit, karena semua itu untuk dosa-dosa saya. Ya. Karena dalam nama Yesus Kristus kita tahu bahwa dalam Efesus 2 ayat yang 8 itu bahwa Yesus itu mati sebagai manusia. Dalam Filipi 2 ya. Kita lihat dulu deh supaya kita lebih jelas. Filipi 2 ayat yang ke-7 ya. Ayat yang ke-7 yang ke-8. Filipi 2 ayat 7 dan 8 demikian. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, dia jelas lokasi dalam nama Yesus Kristus. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa kok Tuhan bisa mati, ya, firman Tuhan yang menjawab bahwa Yesus mati sebagai manusia. Bahkan Rasul Petrus juga mengatakan bahwa dalam keadaan sebagai manusia dia juga sudah menyerahkan nyawanya, dia juga sudah mati. Disokasi dalam nama Yesus Kristus. Apapun kata orang, saya tetap percaya bahwa Yesus adalah jalan. Untuk itu saya akan mau tetap berjalan di jalannya lurus. Dan yang ketiga, ya, disokasi dalam nama Yesus Kristus. Yang ketiga, coba kita lihat di ayat yang ke-16-17, saya akan bacakan. Di sini dikatakan supaya engkau terlepas dari perempuan jalan, ya. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalan, dari perempuan yang asing yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allah. Manfaat hikmat adalah yang pertama menjaga daripada jalan yang jahat, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum, kita tidak melakukan hal-hal bertentangan dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, manfaat hikmat adalah menjaga jalan saya dan saudara tetap lurus, menjaga supaya kita terhindar dari namanya kesesatan. Ya, karena banyak ajaran-ajarannya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, ya, di sini dari nomor 17 dikatakan bahwa manfaat hikmat adalah menjaga atau terhindar dari hawa nafsu. Sudah, manfaat hikmat adalah kita akan terhindar dari hawa nafsu saya dan saudara. Ya. Hawa nafsu, saya buka di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah desakan hati dan keinginan yang keras untuk menurutkan hati. Jadi jelas hawa nafsu itu bukan berbicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan seksual, ya. Karena hawa nafsu itu adalah desakan hati dan keinginan yang keras untuk menurutkan hati kita, ya. Jadi hawa nafsu itu bukan berbicara juga tentang seorang wanita, tetapi bukan seorang pria, tetapi seorang wanita juga itu memiliki hawa nafsu. Siapapun memiliki hawa nafsu. Ya, mungkin ada orang di firman Tuhan katakan bahwa di sini kita akan terlepas dari hawa nafsu seksual, ya. Kita akan terlepas dari perempuan jalan, ya. Kita akan terlepas dari perempuan yang tidak benar.
perempuan yang sudah meninggalkan suaminya pada masa mudanya, ya. Disuruh kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus inilah, ya. Bahwa ketika saya dan saudara memiliki hikmat, maka kita akan bebas dari hawa nafsu. Baik hawa nafsu seksual maupun hawa nafsu yang lainnya. Hawa nafsu seksual, ketika saya dan saudara mempunyai hikmat, ya. Ketika saya dan saudara mempunyai pengetahuan, pengertian yang benar tentang Alkitab, maka kita akan terhindar dari melakukan perbuatan yang bisa dikatakan perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang mungkin menjadikan suatu kekejian di hadapan Tuhan. Ya. Kita akan terhindar dari melakukan hal-hal, ya, yang bisa hal-hal yang sifatnya itu zina, ya. Karena apa? Ketika kita akan melakukan hal-hal yang untuk berzina, mungkin karena hikmat Tuhan akan membimbing saya dan saudara tidak akan terburu-buru melakukan hal seperti itu, karena mungkin kita akan berpikir pengetahuan yang akan membimbing kita. Firman Tuhan katakan apa? Jangan kamu berzina. Oh, berarti berzina itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Dan ketika saya dan saudara memiliki pengetahuan tentang zina yang dilarang oleh firman Tuhan dan hikmat yang membimbing saya dan saudara untuk kita tidak ceroboh melakukan hal itu, maka kita akan terhindar yang namanya dari hawa nafsu seksual. Baik wanita, baik laki-laki, ya, itu pasti memiliki hawa nafsu seksual. Ya. Tetapi bagaimana saya dan saudara terhindar dari perzinahan? Itu milikilah hikmat, milikilah pengetahuan, pengertian yang benar tentang firman Tuhan. Ya. Karena jikalau saya berselingkuh dengan wanita lain, jikalau saya berselingkuh dengan pria lain, bagaimana ketika istri saya tahu? Bagaimana ketika suami saya tahu? Bagaimana ketika anak-anak saya hidup di masa depan jikalau saya dan istri saya dan suami saya nanti bercerai oleh karena hawa nafsu yang tidak bisa saya tahan? Hikmat akan menghindarkan saya dan saudara dari hawa nafsu seksual. Ya. Dan saya katakan tadi bahwa hawa nafsu itu bukan berhubungan dengan perzinahan saja. Hawa nafsu itu bukan berhubungan juga dengan dengan seksual aja. Karena hawa nafsu itu adalah untuk menuruti keinginan hati. Hawa nafsu itu adalah di mana suatu desakan yang sangat kuat sekali, ya, untuk kita menurutkan hati kita, untuk kita menurutkan apa yang menjadi keinginan saya dan saudara. Desakannya begitu sangat keras, sehingga ketika saudara memiliki keinginan, ketika hati saudara memiliki keinginan, saya harus menjadi orang kaya. Sudah banyak orang-orang yang melakukan hal-hal yang mungkin melanggar hukum. Supaya menjadi kaya saya harus misalkan korupsi. Supaya saya kaya, supaya saya bisa menuruti akan keinginan hati saya, ya, maka saya harus menipu. Karena saya ingin kaya, maka saya harus melakukan hal-hal yang mendatangkan uang yang begitu sangat besar sekali. Saya mesti merampok. Saya harus menjual barang-barang terlarang. Soalnya ini adalah hawa nafsu, karena itu desakan hati. Ya. Jadi hawa nafsu bukan hanya bersifat bersifat seksual, bukan hanya bersifat perzinahan, tetapi hawa nafsu juga itu adalah keinginan hati kita yang begitu sangat kuat sekali untuk kita dapat memilikinya. So, ketika orang sudah memiliki keinginan hati untuk menjadi orang kaya, ketika dia sudah berpikir bahwa saya harus menjadi orang kaya, saya harus menuruti apa yang menjadi keinginan hati saya, sudah, bisa katakan mereka mungkin akan melakukan hal-hal yang akan melanggar hukum. Mereka akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya harus menjadi orang kaya, kata teman saya di sana ada orang pintar yang bisa memberikan saya berkat, yang bisa memajukan usaha saya. Itu banyak sekali sekitar kita, ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya punya teman, sebelum dia percaya sama Yesus,
dia punya pegangan botol kecil segini, botol sangat kecil. Itu gunanya untuk apa? Kalau ada orang yang melihat dia, itu sangat kesian sekali sama dia. Jadi ketika dia bilang minta duit segini, dia pasti akan dikasih. Tetapi ketika dia sudah percaya sama Yesus, akhirnya kita bakar itu botol. Ya, saudara, inilah banyak hal seperti itu, banyak hal-hal yang menjanjikan kepada saya dan saudara untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan hati kita, untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tapi firman Tuhan katakan, milikilah hikmat, sehingga kita akan terhindar dari yang namanya hawa nafsu. Banyak sekali hawa nafsu, saudara. Ya, banyak sekali. Saya ingin mencapai jabatan yang tinggi di tempat saya bekerja. Berapa banyak orang yang menjual Yesus, kayak ingin mendapatkan jabatan. Ya. Kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Daripada itu, biarlah dalam kehidupan saudara-saudara kita harus minta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya hikmat, sehingga saya tidak bertindak ceroboh. Berikan saya pengetahuan, Tuhan, pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan, pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Ya, sehingga ketika orang-orang mulai berbicara kepada saya tentang hal-hal seperti itu, saya sudah mempunyai pengetahuan yang benar siapa Allah yang sampai sembah dalam nama Yesus. Jadi suruh kasih dalam nama Tuhan Yesus inilah, ya. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita sebagai hamba-hamba Tuhan, ya. Marilah kita minta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya hikmat, berikan saya pengetahuan, sehingga di dalam kehidupan ini saya akan terhindar daripada melakukan hal-hal yang jahat. Ketika saya memiliki hikmat, ketika saya memiliki pengetahuan, maka saya akan terhindar dari yang namanya sesat, dari kesesatan, dari ajaran-ajaran tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya akan tetap berada di jalan yang lurus, di jalan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan berikan saya hikmat, Tuhan, sehingga apa? Sehingga saya terhindar dari hawa nafsu, ya. Baik itu hawa nafsu seksual, ya. Baik itu hawa nafsu kekayaan, baik itu hawa nafsu kekuasaan, saya akan terhindar. Baik Tuhan, daripada suruh kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita lakukan. Sudahkah kita minta hikmat kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan ini? Dan biarlah firman ini juga boleh menguatkan saudara-saudara, ya, untuk belajar berhikmat di dalam perkataan kita, untuk kita menjadi pribadi yang bijaksana di dalam kita bertindak, ya, sehingga kita boleh menjadi kesaksian yang indah untuk nama Tuhan. Haleluya. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika saat ini Kau sudah mengajarkan kepada kami, Tuhan, manfaat, hikmat, manfaat, pengetahuan, pengertian yang benar khususnya akan firman Tuhan. Bapak, saat ini kami minta kepada Tuhan, kiranya Kau akan memberikan hikmat kepada kami, Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana di dalam kami menjalani kehidupan ini, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang tidak bertindak, yang tidak mengeluarkan perkataan secara ceroboh, Tuhan. Kepada itu Bapa, sekali kami minta kepada Tuhan, berikanlah kami hikmat, Tuhan, berikanlah kami pengetahuan yang benar akan Tuhan. Karena kami percaya dengan hikmat, maka kami akan terhindar dari jalan yang jahat. Kami tidak akan melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang melanggar hukum maupun hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Dan jikalau kami berhikmat, jikalau kami memiliki pengetahuan, maka kami tidak tertipu baik dengan perkataan-perkataan hamba maupun dengan ajaran-ajaran yang lain, Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman.
dan melalui hikmat Tuhan. Ketika kami memiliki hikmat, maka kami juga tidak akan terjerumus dengan hawa nafsu kami, Tuhan, yang selalu menggoda. Bahkan firman-Mu mengatakan, Rasul Paulus mengatakan, bukannya yang baik yang dia lakukan, bukan yang baik yang kami lakukan, Tuhan, tetapi justru yang jahat yang seringkali kami lakukan. Kepada itu Bapa, biarlah Tuhan Yesus, dan berikanlah kami Tuhan hikmat-Mu, Tuhan Yesus. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian yang benar akan Tuhan. Sekali lagi Bapak, kami mengucap syukur atas firman-Mu ini, Tuhan Yesus. Dan ajarkan kepada kami pribadi lepas pribadi, Tuhan Yesus, agar kami bijaksana di dalam segala hal, sehingga Tuhan, melalui kehidupan kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Pujilah nama-Mu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin. Oke, salam saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan boleh mengajarkan kepada saya dan saudara, ya. Firman Tuhan boleh menguatkan saya dan saudara, agar di dalam setiap kehidupan kita juga seperti halnya Salomo, kita juga mau meminta kepada Tuhan untuk memberikan hikmat, sehingga kita boleh juga memiliki pengetahuan yang benar akan Tuhan, sehingga kita tidak akan pernah disesatkan oleh permainan dunia ini. Kita tidak pernah disesatkan oleh ajaran-ajaran dunia ini, ya. Kita akan terhina dari hawa nafsu, dan kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan yang melanggar hukum. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Tetapi sebelumnya biarlah kita naikkan satu buah lagu, yaitu Mampirlah Dengar Doa.
Inilah jeritan hati kami Tuhan. Inilah keinginan kami Tuhan Yesus. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kiranya Engkau akan selalu mendengar akan doa-doa kami Tuhan. Bahkan Engkau yang akan menjawab setiap doa-doa kami Tuhan. Bapak, jikalau orang lain Kau hampiri Tuhan, kiranya Kau juga akan menghampiri kami Tuhan ketika kami berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau serahkan doa-doa kami kepadamu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau akan mendengarkannya Tuhan, dan Engkau akan menjawab tepat pada waktunya Bapak. Sebelumnya kami mengucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan, di mana Tuhan sudah menyertai kami di dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas firman-Mu yang mengingatkan kepada kami Tuhan, di dalam setiap hal, di dalam segala sesuatu, baik melalui tindakan, perbuatan maupun perkataan kami Tuhan. Kiranya kami juga boleh menjadi pribadi yang bijaksana Tuhan, sehingga kami tidak mempermalukan nama Tuhan Yesus, sehingga kami tidak mencelakakan orang-orang lain, sehingga kami tidak mencelakakan diri kami atau keluarga kami Tuhan Yesus. Daripada itu Bapak, kiranya Kau akan memberikan hikmat kepada kami, baik yang hadir maupun yang nonton Tuhan itu, sehingga dalam menjalani kehidupan ini Tuhan Yesus, apapun yang terjadi Tuhan, kami tidak akan melakukan hal-hal yang jahat Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan, apapun kata orang, kami akan terhindar dari hal-hal atau dari ajaran-ajaran yang menyesatkan Tuhan. Dan kami akan terhindar dari hawa nafsu yang senantiasa memburu kami Tuhan, yang senantiasa membujuk kami Tuhan untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Daripada itu Bapak, sekali lagi hamba mohon kepada Tuhan, biar Kau akan memberikan hikmat bijaksana kepada kami di dalam kami menjalani kehidupan ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami tetap percayakan gereja GKI Pos PI Cudmutia ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Engkau yang akan terus berkarya, yang akan terus bekerja kepada jemaat-Mu, kepada gereja-Mu GKI Pos PI Cudmutia Tuhan Yesus, sehingga gereja kami pada saatnya nanti Tuhan akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang haus, jiwa-jiwa yang rindu untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak untuk setiap jemaat yang ada Tuhan, yang tidak bersama-sama dengan kami dimanapun mereka berada Tuhan. Mungkin mereka ada di Kalimantan, di Mentau, di Nias Tuhan, maupun dimanapun juga Tuhan Yesus. Kami juga tetap percayakan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang akan terus menyertai mereka, menjagai dan melindungi mereka Tuhan Yesus. Engkau yang akan memakai mereka sehingga mereka juga menjadi hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, dan mereka tetap setia beribadah kepada Tuhan. Bahkan untuk Saudara Arman dan Saudari Wena Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kemampuan di dalam mereka mengembalakan jemaat-Mu di sana Tuhan Yesus, di Kalimantan Tuhan. Dan biarlah Engkau juga akan mencukupi akan setiap keperluan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pengembalaan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah melalui kedua anak-Mu ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dapat dimenangkan. Terima kasih Bapak. Bahkan untuk setiap gereja-gereja-Mu yang ada juga Tuhan, untuk setiap gereja-Mu GKRI yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Tuhan, kami juga percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kau akan memakai gereja GKRI Tuhan, sehingga GKRI boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong pakai setiap badan pengurus MPS maupun MD yang ada Tuhan, sehingga mereka memiliki hati di dalam melayani Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan.
Terima kasih Bapak, bahkan untuk setiap gereja yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di luar juga Tuhan, kami juga percayakan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang akan memberikan hikmat bijaksana kepada setiap gereja yang ada Tuhan, sehingga kami boleh saling bergandengan tangan untuk memajukan, untuk memperkenalkan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga tetap serahkan bangsa dan negara Indonesia ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan satu hal yang selalu kami yakini, bahwa bangsa Indonesia adalah kepunyaan-Mu Tuhan, maka Engkau juga yang akan terus berkarya, Engkau akan terus bekerja sehingga bangsa ini akan lebih baik lagi Tuhan Yesus. Khususnya bangsa ini boleh menjadi bangsa yang memiliki toleransi yang tinggi Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau yang akan memakai Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi Dodo beserta Bapak Wakil Presiden dan staf jajarannya Tuhan, bahkan untuk setiap pemerintahan yang ada di sekitar kami Tuhan Yesus. Berikan hikmat bijaksana kepada mereka Tuhan, sehingga ketika mereka berkarya, ketika mereka menjalani roda pemerintahan mereka Tuhan, semuanya mereka lakukan untuk kepentingan bangsa dan negara ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Tolong jauhkan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab Tuhan. Biar Engkau sendiri akan merubah sikap karakter daripada orang-orang yang ingin mencoba menghancurkan NKRI Tuhan. Yang pada saatnya mereka juga boleh saling bekerja sama dengan pemerintahan yang ada untuk membangun negara ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan jikalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan Yesus, kami juga tetap percayakan perjalanan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang akan menyertai kami sehingga kami boleh tiba sampai selamat di rumah kami masing-masing. Bahkan untuk aktivitas kami sepanjang hari Tuhan Yesus, bahkan sampai minggu yang akan datang, kami juga serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah yang kudus. Tolong pagari kami dengan para malaikat-Mu yang kudus, sehingga dimanapun kami berada, kami akan selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Aman dari wabah virus corona, aman daripada niat orang jahat, aman daripada kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Untuk setiap anak-anak-Mu yang membantu akan gereja ini juga Tuhan, kiranya Engkau akan membalas akan kebaikan mereka Tuhan Yesus. Karena satu hal yang selalu kami yakini Tuhan Yesus, bahwa apapun, sekecil apapun yang mereka lakukan untuk gereja-Mu Tuhan, maka mereka tidak akan pernah kehilangan upah. Apapun yang sudah mereka lakukan untuk hamba-hamba Tuhan, mereka tidak akan pernah kehilangan upah. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Masih banyak doa-doa yang akan kami panjatkan kepada Tuhan, tapi kami percaya Engkau yang mendengar dan menjawab doa kami ini Tuhan Yesus. Engkau yang akan menyempurnakan doa kami. Karena doa kami ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat serta penebus segala dosa-dosa kami yang hidup. Tuhan yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kita sudah selesai, sebentar kita akan berpisah satu dengan yang lainnya. Tetapi biarlah kita boleh senantiasa mengingat akan firman Tuhan. Mintalah kepada Tuhan hikmat, sehingga kita boleh menjadi orang yang bijaksana. Kita boleh menjadi orang yang ahli. Mintalah pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan, tentang pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, yang kita akan tidak diombang-ambingkan oleh permainan dunia ini. Dan sebelum kita berpisah satu dengan yang lainnya, mari kita angkat tangan kita. Mari kita arahkan hati kita. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kita kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, penyertaan dari Roh Kudus turun tinggal menyertai saya dan saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali.
bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih.